Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita telah memuji nama Tuhan dan saya sangat terkesan sekali dengan pujian yang saudara dan saya pujikan tadi. Karena dari rumah saudara, saya ini sampai bingung. Pergi sini itu hati saya itu berdebar terus. Padahal Alkitab mengatakan di Daud itu dulu pada waktu ngitung-ngitung berdebar-debar. Kalau berdebar itu bisa salah, bisa benar. Saya bilang, kenapa sih Tuhan ini kok rasanya ada sesuatu kekuatan yang gak mau, tinggal maunya dilontarkan begitu. Saya ini kenapa ada apa sih Tuhan, aku bilang gitu. Tapi Tuhan ini gak ngomong tuh, diem aja. Terus nyanyian tadi Tuhan berkata, kamu lihat nyanyian itu, aku percaya. Itu yang dibutuhkan, tapi ternyata gampang diucapkan tetapi sukar dijalankan, saudara. Saya yakin kalau saudara saya tanya semua dikatakan orang tidak percaya, saudara mau enggak? Ah, kamu percayamu separuh, seperapat. Saya bilang enggak, Pak. Terutama orang yang mengalami kesulitan, kalau saya tanya, kalau sudah datang kepada saya, dia bilang, apa sih Pak yang kurang? Sembahyang, sudah. Baca Alkitab, sudah. Puasa, sudah. Wah, bingung aku. Lah kok sudah semua ini? Kasih salah apa nih? Tuhan bilang, kurang percaya. Sebabnya apa? Kamu sembahyang sudah. Sembahyangmu minta memuji, menyembah, atau ribut dengan masalahmu? Mengucap syukur apa? Yo rada isa toh Pak. Mengucap syukur bagaimana wong masalah itu ndak barbar. Numpuk terus. Lah terus, lah ya saya pikiran ini mau tak lepaske gitu loh Pak. Lah carane piye? Ya dipotol. Lah bagaimana saya bilang? Dia bilang, lah ya itu Pak. Loh, itu namanya orang enggak percaya, saya bilang. Wah, ternyata jadi orang percaya itu susah ya Pak. Susah, memang benar. Saya dulunya ya enggak tahu, saya bilang. Baru setelah kayak bergaul dengan Tuhan, saya bilang bolak-balik Tuhan ngomong bilang, di mana imanmu? Mana percayamu? Loh, ya aku percaya loh Tuhan. Ya nyatanya Tuhan bilang, kalau kamu percaya kepadaku punya masalah, kamu letakkan. Kalau kamu datang kepada pengacara, lalu pengacara itu kamu bayar, lalu kamu berkata, aku percaya. Saudara ceritakan semua, habis itu kamu turut-turut bela di pengadilan apa dah? Turut ngomong apa dah? Enggak toh? Tapi kalau kamu nyerahin sama Tuhan, turut ngomong enggak? Hah? Ini masalahnya, Tuhan bilang, sudah diserahkan kepadaku, tapi ngomong terus. Aku enggak sempat ngomong. Enggak bisa, Tuhan bilang. Makanya Tuhan berkata, mengapa anak-anak Tuhan itu kerap kali tak pepet sampai setengah pingsan. Dewi setengah pingsan kan sadar enggak. Kenapa? Sebabnya sudah gitu diem enggak? Diem. Nah, sekarang saya tanya, saudara mau enggak dipepet? Mau enggak? Hah? Enggak mau. Tidak mau, enggak tekan-tekan. Lo jangan kira pendetamu sekalipun enggak tekan. Aku sekalipun enggak tekan. Kenapa? Sebab kita itu punya dasar. Manusia itu punya dasar enggak mau disalahke. Betul enggak? Lah ya, apalagi suami istri. Kalau sudah istrinya ngomong, suaminya bilang apa? Biasa. Nanti salah sithik, biasa.
Jadi tidak bisa terima, saudara. Maka dari itu kita belajar. Saya sampai tadi Tuhan ngomong lagi di rumah, bilang gini, kamu tahu kenapa kok aku umpamakan kamu anjingku? Aku sampai gini, loh, ya enggak apa-apa, aku bilang aku seneng kok. Lumayan jadi anjingmu daripada jadi budakmu. Loh, enak pembantunya apa enak anjingnya? Anjing kesayangannya sama pembantu biasa enak mana? Pembantu kesayangannya deh enak mana? Pembantu nih kesayangan tidak pernah jak tidur. Dijak tidur nyeleweng. Tapi dia tidur membawa anjingnya nyeleweng enggak? Enggak. Pembantu nih biarpun kesayangan tidak pernah diajak makan bersama, betul? Anjingnya dijak makan enggak? Makanya saya bilang, lumayan jadi anjingmu daripada budakmu. Lalu Tuhan berkata, kenapa aku kok rendahkan seperti itu sama kamu di hadapanku? Tidak banyak. Saya tanya, segini loh, segini banyaknya orang. Ada enggak yang diomongi Tuhan, kamu anjingku? Tidak ada. Tidak ada, saya jamin tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan bilang, mengapa? Enggak. Kamu baca di dalam Matius 15. Ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Apa hubungannya anjing sama iman yang besar? Nah, lalu Tuhan tadi siang-siang saya itu habis dari sini makan terus ngantuk. Saya tidur, habis tidur saya sembahyang, Tuhan cerita. Enak enggak? Kamu nyari setengah mati, saya sambil tiduran diceritain. Dia cerita gini, ya makanya itu saya bilang, loh, kenapa sih Tuhan? Berikan supaya mereka itu mengenal artinya percaya itu apa. Sebab kalau tidak, kasihan, tidak sampai-sampai. Lalu Tuhan bilang, kenapa hubungannya anjing sama percaya? Besar imanmu, kata Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan kepada perempuan itu, tidak layak diambil roti, diberikan, buat anak-anak diberikan anjing. Perempuan Kanaan ini datang diumpamain anjing. Tapi perempuan ini, saya jadi ingat, oh ya aku ya gitu. Kok aku kok tidak merasa tersinggung ya Tuhan? Saya bilang, bener itu aku. Perempuan ini juga bilang, bener Tuhan, bener. Tapi anjing itu dapat remah-remah. Wah Tuhan, besar imanmu, hebat. Saudara. Lalu Tuhan berkata, kalau engkau dihina, kalau engkau direndahkan, itu adalah barometer, ukuran percayamu pada Tuhan itu sampai di mana. Sebab kalau kamu diangkat anak, wah seneng, bangga. Lalu hamba-hamba Tuhan mengatakan, hamba Tuhan, profesinya lebih tinggi dari anak. Rasanya.
Tapi kenyataannya saudara, kalau bilang hamba Tuhan, pergi kemana-mana minta diskon. Ya toh? Anaknya gak minta diskon, hambanya minta diskon. Padahal dia merasa hamba Tuhan. Nanti kalau mau beli apa? Saya kan hamba Tuhan. Minta diskon. Aku bilang, loh, ini apa ndak kuali? Wong kamu ini hambane Tuhan, kan cuma disuruh Tuhan. Disuruh beli apa-apa ya beli toh. Kenapa kok kowe ribut diskon? Karena apa? Karena memanfaatkan. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau mau belajar percaya, orang yang beriman, orang yang percaya itu tidak pernah rasa minder. Rendah. Siapa di antara saudara kalau saudara diangkat jadi anak presiden lalu saudara di jalan-jalan itu takut sama gubernur, takut sama polisi? Takut enggak? Enggak toh? Kamu bilang, polisi. Justru engkau diangkat anak sama Tuhan, justru kamu merasa kecil, malu. Tidak ada yang bermegah itu. Wah, aku hamba Tuhan, aku anak Tuhan. Megah, bermegah, berani. Tidak ada. Malah zaman ribut, beli stiker Muslim. Jadi tidak ada apa-apa, tempel. Katanya suruh cerdik seperti ular, Pak. Itu bukan cerdik itu. Gigit aku bilang, kenapa takut? Ngapain sih takut? Saya bilang, aku bangga punya Yesus. Sebabnya apa? Loh Pak, kalau sampai terjadi, Yesus berkata mati untung, jadi mati karena nama Yesus, ya beneran toh. Loh Pak, Yusak kok? Loh, kalau engkau itu jadi orang percaya, kalau tidak bangga dengan Yesus Tuhanmu, itu namanya bukan orang percaya. Baru ngerti, tapi bukan orang percaya. Tapi kalau kamu jadi orang percaya, engkau dihina sekalipun tidak tersinggung, malah bilang benar. Sebab apa? Sebab kamu mengenal dirimu sendiri. Tuhan Yesus berkata begini di dalam Matius 11. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus dihina, ditelanjangi, sampai disalib, disamakan dengan orang terkutuk. Dia tersinggung enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia melakukan kehendak Bapa. Dia percaya rencana itu pasti baik. Pasti baik. Jadi apapun yang terjadi dalam diri saudara, ada yang kebetulan enggak? Enggak ada. Semua ada di dalam rencana dia. Semuanya ada di dalam pola dia. Tapi kerap kali saudara senangnya apa? Cari pola dewek. Coba ada enggak yang pergi ke penjahit? Sudah bilang sama penjahitnya, aku mintanya begini. Terus kamu ikut-ikut. Oh itu, wah itu enggak gitu, gini. Kira-kira penjahitnya bilang apa? Bikin dewek. Kamu menyerahkan hidupmu, pola hidupmu dengan Tuhan, tapi kamu selalu ikut-ikut. Mbok gini Tuhan. Nah, Tuhan ini bilang itu kayak badut. Sebab saya sendiri juga pada waktu ke Australia, saya liburan sama anak-anak sama istri saya sebulan. Kemudian hamba-hamba Tuhan di sana, Pak, pumpung liburan sekalian pelayanan sih Pak. Loh, logis enggak? Hah? Logis, masa jadi hamba Tuhan enggak kerja keras? Aku bilang, ya nanti saya tak sembahyang. Ini terpengaruh ini manusia, yang namanya manusia. Sebab hamba Tuhan itu serba repot. Kemarin saya dengar, memang hamba Tuhan itu bener repot. Repotin apa? Kayak orang bunting. Bener tak akui, dia bilang gitu. Orang bunting itu serba repot.
jalane susah, ya toh, duduk susah, tidur miring susah, miring susah, mengkurep meneh gulangku. Jadi, wah betul, benar itu benar. Hamba Tuhan tuh, ya toh, pakai pakaian bagus, ini mewah-mewahan, duit jemaat, pakai sederhana, ngisin, waduh, ya coba. Sampai akhirnya hamba Tuhan itu lalu punya konsep, jangan gini. Akhirnya apa? Nyumput. Nanti kalau lihat TV, hamba Tuhan kok mewah, beli TV gede, wes sing gede disumputke sing elek dhewe njaba. Jadi akhirnya yang menyebabkan dosa siapa? Jemaat. Ini benar saudara, susah memang. Sebab memang hamba Tuhan itu untuk melahirkan jiwa-jiwa jadi benar-benar ya cocok. Kayak wong bunting, susah memang aku memang. Bener. Maka dari itu saudara, kita kerap kali itu tidak mengenali Tuhan kita. Kita harus belajar benar-benar mengerti. Kalau Tuhan mengatakan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, itu berarti kamu harus percaya sungguh-sungguh apapun yang terjadi dalam hidupmu, semua di dalam pengetahuan Dia. Yang penting kamu menjaga sikap hati dan komunikasi dengan Roh Kudus. Supaya kamu ngerti, oh ini terjadi begini karena begini. Jadi kamu tidak pernah khawatir, takut, bingung, dan. Sehingga pada waktu itu saya bilang, Tuhan ini aku diminta pelayanan ini piye toh Tuhan? Aku ini mau liburan tapi diminta pelayanan sambil pelayanan. Lalu Tuhan bilang, enggak ngomong A, enggak ngomong B. Lalu Tuhan bilang, itu lihat tuh, itu siapa? Aku bilang, wah saya pakai jas atasnya. Tak teluk ono. Coba deketi, bawahnya pakai piyama. Lalu aku bilang, loh, lah kok bawahnya pakai piyama Tuhan? Ya itu. Piyama itu rileks, rekreasi boleh, jase dinas. Wah, ya ngerti lah, aku mengerti. Sudah ngerti ya. Enggak ngomong Tuhan. Aku bilang, enggak boleh kok. Kayak badut. Kalau pelayanan sama rekreasi, saya bilang, saudara tahu, Tuhan tuh kerap kali kalau ngomong, itu enggak ngomong, enggak audible. Tuhan tuh bisa ngomong macam-macam, tapi kamu yang susah sih ya. Kalau orang itu, ini loh jemaat itu kalau ketemu saya bilang, piye sih Pak ngomongnya Tuhan? Kamu pernah pacaran enggak? Pernah. Pacaran banyak ngomong atau enggak banyak ngomong? Pacaran ini ngobrol apa diem-dieman, singgol-singgolan. Gak usah ngomong, kira-kira lebih nikmat atau ngobrol terus. Ini loh saudara. Sebab hidupmu dengan Tuhan itu tidak mesra. Padahal kita berkata kasih Tuhan itu mesra. Mesra Tuhan itu. Makanya saya cuma kadang-kadang tuh diem saja. Kowe itu apik oh Tuhan. Kowe itu luar biasa, wis lain. Dada di dunia itu kayak kowe itu ndak ada. Mesramu ngerti yo gitu. Dia cuma datang kadang-kadang tuh. Saya pernah sembahyang jam 3 loh. Kamu tahu, makanya nyanyian tadi hanya karena anugerah. Jam 3 saya sembahyang. Saya bukan sembahyang nyembah, bukan sembahyang muji Tuhan, sembahyang mau berbuat dosa. Dengar gini bingung ya gue. Loh Pak, sudah tahu mau berbuat dosa kok sembahyang? Saudara, karena kamu tidak bergaul dengan Tuhan secara terbuka. Kalau datang kepada Tuhan itu sing api, sing jahat ditutupi enggak? Ini loh salahmu. Salahnya di sini, saudara. Gak usah kamu ngomong Tuhan sudah tahu belum? Hah? Sudah. Kenapa kamu tutup-tutupi? Alasanmu kan Tuhan sudah tahu. Padahal Alkitab berkata dengan mengaku dengan mulutmu kamu
benarkan. Saya sembahyang itu di atas tempat tidur itu mau berbuat dosa. Tuhan, aku kok kepingin aneh-aneh sih Tuhan. Itu kok ada perempuan itu kok gak bayangi. Kok narik sih Tuhan. Lah wong wis reti dek di bojo duwe anak kok ketarik wong kok ngomong. Kamu ndak pernah berani ngomong, ya dah? Ndak berani ngomong mbek bojoe, ndak berani apalagi mbek Tuhan. Ndak aku ngomong terus tenang. Tuhan itu datang pakai jubah putih. Kepala saya itu gini. Dilus-lus, kaget aku, loh, siapa sih? Mau gak ada orang. Dilus-lus gitu, meh gini gak bisa. Tapi melek, mak, dilus-lus itu melek. Loh, kok jubah putih? Loh, kok sikile Tuhan? Wah, aku bilang, mau ngomong lagi, Tuhan, aku meh, gini, gak bisa. Karena apa? Dilus-lus gini, aku sayang kamu, bayangin, hancur hati saya. Coba saya dikatakan tidak boleh, galak amat. Tapi tidak, dia datang, dia bilang, aku sayang kamu Yusa. Hancur hati saya. Lalu artinya omongan cuma saya sayang kamu, artinya ribuan nempel semua. Lebih dari bapakmu, lebih dari ibumu. Sayang ibumu, sayang istrimu sampai di sini. Aku lebih dari itu. Mak peles. Kehendak hati hancur leleh. Akhirnya nangis. Ya Tuhan, aku iki wong kowe sayang aku, apa aku kok mau berbuat dosa ya? Wes hancur. Jadi berbuat dosa ndak? Ndak jadi. Wes nongkrong mbek nangis. Aku baik sih Tuhan, jam-jaman. Ini loh saudara. Jadi jangan kira kalau Tuhan itu datang sama kamu, mau sama kamu karena kamu kamu sedang benar. Belum tentu. Hanya karena anugerah Dia yang ngambil kamu untuk datang kepada Dia. Dan justru Tuhan Yesus berkata apa? Alkitab digenapi. Aku datang untuk mencari orang berdosa. Tapi jangan dibalik. Oh jadi kalau mau berbuat dosa malah Tuhan teko tak berbuat dosa, ngawur namanya. Tak bisa, Tuhan tidak bisa bawa akali. Tuhan itu maha tahu, Dia persis hatimu, ketulusan hatimu yang diminta. Dan Tuhan berkata, kalau kamu sudah sampai direndahkan seperti anjing sekalipun kamu bisa ngerti. Di situ letak barometer imanmu. Sehingga segala perkara kamu tidak usah takut dan khawatir. Karena apa menjadi kehendakmu, Tuhan berikan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 15. Hari ini Tuhan ingin supaya saudara dan saya mendalami hal ini. Ini sudah sangat terkenal, saya yakin saudara sudah apal pokok anggur yang benar ini. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan mau supaya saudara dan saya mengerti lebih dalam perkara ini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan saudara, kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan itu yang dapat membersihkan saudara dan saya. Tanpa firman Tuhan saudara tidak akan dapat dibersihkan. Nah, bagaimana caranya? Caranya saudara, itu firman itu kerjanya seperti garam. Garam itu demikian dimasukkan, tidak tahu cara kerjanya, tapi hasilnya kelihatan. Ya toh, meresap, tahu-tahu asin. Besi karena itu tahu-tahu karatan. Kerjanya tidak tahu. Itu firman. Jadi saudara, jangan membatasi akan firman dan kuasa Allah dengan pikiranmu.
Kamu kepinginnya gini dirubah terasa gitu loh Pak, ngono lho ya toh. Nggak bisa saudara. Tahu-tahu lah aku kok bisa gini ya? Karena firman. Sebab firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, dia akan melakukan apa yang difirmankan. Itu mesti. Nah, tetapi kerap kali pikiran kita ini yang menyebabkan kita ragu-ragu, nonsen, sukar, tidak logis. Ini saudara. Dan memang Tuhan itu, sudahlah, kalau kamu jalan dengan Tuhan, itu sudah ini, tidak masuk akal. Makanya Tuhan berkata, hikmat Allah itu satu kebodohan bagi dunia. Jadi memang kayak orang les. Makanya saya dianggap orang bodoh, orang sesat, orang gila, orang sinting. Itu biasa. Makanya saya bilang, tak pikir-pikir memang bener kok Tuhan. Wong Kristen ini belum dicapai dian ini memang durung Kristen. Ya, karena memang hikmat Allah itu kebodohan. Bapakku sendiri yang khotbah, yang menjadi majelis, yang sudah mengajar, yang sudah ahli Alkitab. Pada waktu saya katakan saya mau berhenti praktek, Pak, hah? Berhenti praktek? Mau jadi apa? Penginjil. Siapa sih ngomong? Karepmu dhewe? Ndak. Tuhan berbicara. Hah? Tuhan ngomong mbek kowe. Carane ngomong piye? Aku sampai loh, Pak. Jadi Tuhan ini sementara selama ini belum pernah ngomong apa-apa. Ya melalui Alkitab. Kuno, aku bilang itu. Salah itu aku minum. Tuhan bicara. Ngomongnya piye? Oh, pada waktu pertama dia ngasih aku mimpi. Terus kedua penglihatan. Terus ketiga ngomong. Mengaku ini orangnya kan bandel lah. Papahnya mbak aku tak bantah terus. Aku ikut tukang bantah, wanu nekat terus. Ya, aja meneh papa wong Tuhan Yesus tak jak bantah-bantah no. Hah? Kue bantah-bantahan mbak Tuhan ya? Bantah-bantahan piye? Ya ngomong aku minum. Ngomong. Tak percaya aku. Bayangin saudara. Tak percaya. Bapakku dewek. Tak percaya. Sehingga pada suatu saat dia bilang, oke, aku mau nungguin kamu. Kamu kalau nanti ini sudah tidak praktek 3 bulan, kamu makan lalu dapat berkat duit dari mana? Nah, sedang makan ini saudara, sedang makan sama saya. Kursi meja makannya itu dari papa, karena papa ini dulu kan punya perusahaan ukiran. Sudah reot, sudah mulai goyang. Aku bilang, Pah, bikinanmu bisa ya. Wong ini loh kursi diduduki berapa tahun kok sudah eglek-eglek. Waduh, jawabannya itu ndak bilang, engkau tak ganti orang nu, malah gini. Nah, beneran. Sekarang kowe njaluk ganti mbek Tuhan. Bayangin saudara. Langsung nyerang. Dia ngomong gitu, hatiku langsung gini. Tuhan sing ditantang kowe, ora aku. Nah, kowe isa? Ndak isa toh? Panas kayak dia ndak? Kowe yang ditantang loh Tuhan. Aku bilang, ya wes ya bukti no wae. Baru gitu makan belum selesai, telepon bunyi. Kering. Mau cari Pak Yusa. Kenapa? Pak, aku iki bikin kursi makan mbek meja mangan sak setel kok dadine 2 setel. Aku beli kayu jati segala macam bagus Pak, tapi kok dadine 2 setel sampai bingung aku Pak. Lah, terus aku bilang, setel buat siapa ya? Aku kok kelingan kowe. Oh, kowe kayak aku kursi makan mbek sak setel meja mangan. Iya. Baru bapakku muni, aku meh ndelok.
Allahku langsung buktikan, saudara. Aku bilang, Pak, dengar. Langsung. Oh, telepon kene nang surga iku kalah cepet. Kowe ngerti aku bilang itu, tak laporke mbek Tuhan ke mau. Kowe ditantang lho Tuhan. Tuhan bilang, buktiin. Jedet langsung bukti, melongo dia. Bar ngono, mestine kebenaran. Makanya dek kepinter iku keblinger. Aku bilang, aduh Pak, ini mesti disalibke Pak, pikiran itu perasaan mesti disalibke. Ora iso, hikmat. Aku bilang, Tuhan, kapan ini Bapakku engkau ubah? Diubah, saudara. Akhirnya dia berkata, betul, Tuhan itu berbicara. Kapan? Pada waktu dia buktiin nyata-nyata. Pada waktu dia sembahyang. Wah, sembahyang jam 12, bapakku dia sembahyang itu jam 12 sampai jam 1. Nyembayang ke anaknya satu-satu, putune satu-satu. Jaminan takui. Wah, tekune luar biasa. Papaku. Jam 12 dia kayak masuk sembahyang seberapa jam, Tuhan yang ngomong jelas. Berhenti sembahyang. Lalu sudah. Kira-kira kalau kamu sedang sembahyang, terus ono suara berhenti sembahyang, kowe percaya enggak kalau itu Tuhan? Oh, enggak percaya. Ini bilang gini, oh, wong sembahyang kok dikongkon mandek. Wah, ini mestine setan. Tengking bedeke. Setan ini. Setan pergi. Sebabnya papaku enggak bisa karunia lidah. Nah, ngomong lagi. Berhenti sembahyang, segera pergi ke tempat anakmu perempuan. Saat ngomong yang kedua, perintah, bukan anjuran. Perintah. Ndak bisa ndak deh. Ndak bisa ngomong A, ngomong B. Berhenti, jalan ke kamar lain karena kakak saya perempuan sama suaminya di kamar lain. Dia pergi sana, dia bilang, "Ana apa, Nduk? Kok aku kon niliki kowe, kon tilik kamu. Kepalaku kok ndak enak sih, Pak." Kepala ndak enak ya biasa tak gecel. Wah. Dipangku, digecel, agek ditumpang kene, pangkune glek mati. Pulang ke surga. Kagete bapakku iki kowe isa ngerti ya toh. Ndak bilang sakit, memang ndak sakit, ndak bilang apa-apa, tahu-tahu sembayang Tuhan bilang berhenti, suruh ke sana, lihat anak barep sama suaminya. Kepalaku kok ndak enak sih Pak, rada pusing Pak. Enak gecel-gecel. Tumpangke pangkune klek mati. Loh, waduh nangis ya, terus kayak anak kecil. Terus suaminya ngomong gini. Terus papa lihat suaminya ini ya nangis tapi tenang. Lu kok tenang itu piye toh? Bapak iki kebingungan kayak ini kok anak sing mantune tenang. Mantune itu kakak ipar saya bilang gini. Saya sudah tahu, Pak. Tahu piye? Ya tahu kalau istriku ini Hana ini mau pulang. Siapa sih ada nih? Yusa. Memang jemaatnya itu saya datang ke Cirebon lewat sama istri saya menginjil pergi ke Temanggung. Kakak saya mati Selasa pagi. Selasa itu saya pulang. Sebetulnya saya mau pulang Rebo. Istri saya di Temanggung bilang, yang pulang yang Selasa ini cepat pulang. Nggak keburu apa? Kakak pulang. Yang bener kan Tuhan ngomong be aku minggu depan kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mosok secepat itu aku bilang itu. Nggak tahu. Pokoknya Tuhan bilang hari ini pulang. Ya wes saya ngebut pulang sampai di Cirebon jam 6. Saya lihat, sono peti mati. Papa langsung, kowe ngerti kok gak ngomong ya?
Aku bilang, Tuhan ini ngomong, bapakmu nggak usah dikasih tahu. Lah piye? Lah piye aku bilang itu. Wong tuanku bilang, bapakmu aja mbok kasih ngerti. Suaminya kasih tahu. Jadi pada waktu Jumat itu dia bilang, kowe mau kemana? Mau ke Temanggung, KKR. Aku doake aku sehat. Ya wes, ayo. Akhirnya tak doake gitu, tak tumpangin tangan. Tuhan bilang, wes berkati. Minggu depan tak bawa pulang. Kok mulai Tuhan? Ya wes. Jadi amin, wes. Kowe mau kemana mau apa-apa, lakukan saja dengan penuh sukacita.